Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang ada di layar, ini adalah peristiwa intoleransi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu. Dan memang pada akhirnya kita menjadi bertanya-tanya, ada apa? Mengapa peristiwa-peristiwa intoleransi dalam beragam bentuknya ini masih saja terjadi pada beberapa wilayah yang ada di bangsa kita Indonesia? Ada apa dengan hal-hal seperti ini? Nah, karena itu dalam postingannya Mas Permadi Arya juga menyampaikan bahwa ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga Tangerang kemarin dibubar paksa. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa lucunya orang-orang zolim penindas umat minoritas ini juga tiap hari teriak protes perihal penindasan Palestina. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga Tangerang. Ini kegiatan ibadah ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ibadahnya sedang berlangsung. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Selesai. Kalau selesai pokoknya pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan. Tuh, minta ada sanksi kalau diadakan sekali lagi ibadah di situ. Tunggu Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh pria yang berpeci warna hitam ini, bahwa kami selalu dipancing. Dipancingnya bagaimana? Orang mau ibadah kok Anda kemudian merasa dipancing. Ini kan satu statement yang kemudian menjadi bertanya-tanya kita ini ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok beribadah saja, melaksanakan kegiatan peribadatan yang hanya satu kali seminggu, bahkan kalau Jumat Agung itu satu kali dalam setahun, kok kemudian bisa ada pelarangan, penolakan, hingga pada akhirnya dipaksa nggak boleh lagi ibadah di situ Bapak Ibu sekalian ya. Mari sama-sama kita dengarkan lebih lanjut di sini. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Itulah sebabnya kita selalu berharap bahwa pemerintah haruslah segera turun tangan memberikan solusi-solusi yang solutif dan juga relevan perihal peristiwa-peristiwa intoleransi yang sudah kesekian kali terus terulang dalam beragam bentuknya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, angka intoleransi yang mana ini seringkali dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen itu bukan lagi puluhan, bukan lagi belasan, ini sudah bahkan masuk pada angka ratusan dengan beragam bentuknya. Ini salah satu saja Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa beberapa kelompok saudara kita yang beragama Kristen ini kemudian menggunakan gedung-gedung bukan gereja, tempat-tempat bukan gereja untuk melaksanakan kegiatan peribadatannya? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena mau bangun gereja, izinnya susah, harus ke sana kemari untuk ngurus. Sudah pun melakukan ke sana kemari, bisa kemudian ditolak, bisa kemudian tidak dapat izinnya. Bahkan yang sudah ada izinnya saja, ini juga susah. Bisa kemudian mendapatkan penolakan, bisa kemudian mendapatkan ya dengan berbagai macam reaksi respon. Ujung-ujungnya minta ini ibadahnya nggak boleh, dan berbagai macam alasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sederhananya kalau pakai tempat saja ya yang bukan gereja, itu kemudian bisa mendapatkan penolakan, apalagi kalau mau bikin baru Bapak Ibu. Jadi memang ini satu kenyataan pahit yang kemudian dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Jadi kalau kemudian ada komentar-komentar yang menyampaikan bahwa kalian sih yang beragama Kristen kok ibadahnya bukan di gereja, kan ibadah itu harusnya di gereja. Bukannya saudara kami itu tidak mau bangun gereja, tapi di banyak tempat mau urus izinnya susah. Karena itu daripada urus izin yang sekian lama berlangsung, bertahun-tahun berlangsungnya, ya pakailah tempat-tempat yang kemudian ada untuk beribadah. Nah ini pun juga susah Bapak Ibu. Jadi situasinya itu serba salah, serba sulit. Mau bangun susah, mau pakai gedung yang bukan gereja juga susah. Tetap saja pada ujungnya, pada akhirnya mendapatkan penolakan. Nah ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan saya tadi beberapa saat sebelumnya saya ada cek ya, banyak kok di bangsa Indonesia ini tempat-tempat peribadatan yang bahkan izinnya belum ada sekian banyak tempat. Tapi mengapa kemudian yang sering kali dipersoalkan itu adalah mengenai gereja, mengenai ibadah umat Kristen dengan berbagai macam alasan, izin. Saya mau tanya ya, emang anda yang suka memprotes, mempertanyakan perihal izin gereja, izin tempat ibadah itu, coba deh tanya dulu ya, tempat-tempat ibadah
ya yang Anda kunjungi, atau bahkan mungkin tempat-tempat ibadah yang kebetulan orang-orang yang seiman seagama dengan Anda, ditanya dulu itu tempat ibadahnya sudah ada izinnya belum, sudah ada IMB-nya belum. Jadi sebelum kemudian memprotes, mempertanyakan perihal gereja ataupun tempat ibadah, ayo kita terapkan standar yang sama, mari yuk sama-sama cek apakah orang-orang Kristen juga nggak ada izinnya, tapi apakah juga orang-orang yang mempertanyakan perihal izin itu juga tempat ibadahnya ada izinnya. Nah ini kemudian Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi saya secara pribadi sebenarnya, kegiatan beragama, kegiatan beribadah itu kan hak tiap warga negara. Jadi kalaupun misalnya ada tempat ibadah yang belum ada izinnya, bukan berarti kemudian dibiarkan, tapi mari diurus perizinannya. Oleh karena itu dalam proses pengurusan perizinan ini, tolonglah negara ini harus dipastikan kehadirannya yang memudahkan, mempermudah, memungkinkan warga negaranya untuk menggunakan haknya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, bahwa beragama beribadah itu adalah hak warga negara. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Permadiare dan juga dalam cuplikan video yang mana video ini sebenarnya sudah cukup viral ya, sudah banyak sekali yang reaksi atas peristiwa ini, banyak yang menyampaikan kekecewaan ataupun kecaman terhadap peristiwa seperti ini. Tapi memang kecaman, kritik itu kan bisa saja Bapak Ibu kita lakukan sebagai sama masyarakat di era digital ini ya. Kita bisa berbicara melalui media yang ada, tapi kita mengharapkan di atasnya itu harus ada satu langkah lebih maju, kehadiran negara untuk menjamin kebebasan beragama warganya. Ini yang menjadi penting. Nah, saya merasa bahwa ini yang kemudian mendesak untuk dikerjakan oleh pemerintah. Karena itu kita berharap Bapak Presiden kita Prabowo, Pak Gibran, Pak Menteri Agama, siapapun yang punya kewenangan yang relevan perihal menegakkan kebebasan beragama ini, tolonglah turun tangan. Ya, karena peristiwa-peristiwa ini tidak lagi butuh perihal bernarasi, perihal menghimbau, perihal berpidato. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak pandang bulu. Itulah yang dibutuhkan untuk menangani, mengatasi peristiwa-peristiwa seperti ini. Lihat ya Bapak Ibu, bahkan tadi sempat dikatakan dalam video yang sudah kita dengarkan bersama-sama itu, harus ada sanksi kalau diulangi lagi, kalau dilakukan lagi. Diminta sanksi Bapak Ibu. Orang punya tempat ibadah, mau berdoa untuk Jumat Agung ya, apalagi sedikit lagi memasuki Paskah beberapa hari yang lalu itu, kan mereka butuh tempat Bapak Ibu untuk beribadah. Tapi apa yang terjadi? Disegel Bapak Ibu, ditutup itu ya. Apakah itu diinginkan oleh jemaat yang beribadah di situ? Tentu saja. Artinya apa? Apa yang menjadi hak mereka tidak terwujudkan secara penuh. Kalau misalnya dipertanyakan perihal regulasi seperti yang tadi saya sampaikan itu, cobalah cek mengapa mereka bisa beribadah di situ ya. Mengapa? Apakah bangun tempat baru susah? Dicek. Kalau bangun tempat baru susah, berarti siapa yang bertanggung jawab atas situasi yang seperti ini? Ini harus negara hadir Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi berharap sekali kepada para pemimpin Kristen, para pemimpin gereja juga yang punya akses kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk ini disuarakan secara langsung.